Shalom, saya Yosefa Angela dengan NIM 20679. Apa yang menarik dari bacaan kitab suci hari ini? Bacaan hari ini sungguh menggelitik hati kita. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita hampir mirip dengan dua murid Yesus yang sedang berjalan ke sebuah desa bernama Emmaus, di mana kedua murid ini tidak mengenali Yesus selama dalam perjalanan tersebut. Peristiwa COVID-19 yang telah melanda kehidupan kita tentu membawa banyak sekali dampak perubahan. Yang tadinya kita berkumpul bersama secara bebas, tanpa batasan, tiba-tiba karena kondisi COVID-19 yang sedikitnya telah merampas kebersamaan kita jadi mempunyai batasan dalam bertemu. Apalagi ketika misa Ekaristi yang dilaksanakan secara online. Saya yakin pasti kita semua menghadapi tantangan yang sangat berat dalam beberapa tahun belakangan ini. Entah kehilangan keluarga, sanak saudara, dan teman seperjuangan kita. Kadangkala rindu ingin berjumpa dengan keluarga telah terpendam selama beberapa tahun. Tiba-tiba telah dipanggil oleh Bapa di surga. Memang peristiwa ini sungguh pilu, meranggut kebahagiaan, dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita yang sangat sering sekali mengusik. Misalnya, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau lakukan ini terhadapku? Selain itu, tentulah dengan keadaan COVID-19 ini, kita juga berjuang secara finansial, jasmani, dan rohani kita. Seperti yang kita dengar dari bacaan pertama tadi, Yesus yang dibangkitkan oleh Allah melepaskan Yesus dari maut. Maka bersukacitalah dan bersorak-sorailah kita akan keajaiban ini. Layaknya Allah yang mengingat putranya, Yesus Kristus, saya yakin dari keterpurukan kita, dari kegelisahan kita, kesedihan dan penderitaan yang kita alami, Yesus sungguh hadir dan menolong kita. Bisa saja kita tidak sadar, Yesus bekerja melalui tangan orang lain, memberi rahmat penghiburan, mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita. Kebangkitan Tuhan membuat kita menjadi percaya akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak akan dibiarkan berada dalam kesesakan. Kebangkitan Yesus sungguh menunjukkan jalan kehidupan kepada kita. Kita sebagai manusia yang rapuh dan tidak bisa lepas dari pertolongannya. Percayalah, setiap perjuangan kita sungguh berarti di matanya. Kita sungguh telah ditebus. Ditebus bukan dengan harta yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang amat mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya, kita bangkit meninggalkan kehidupan kita yang lama. Menjadi kehidupan baru yang sungguh mempunyai makna, karena dengannya kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Bacaan kedua ini menitik beratkan juga kata demi kamu. Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan demi kita, Yesus rela wafat di kayu salib untuk menebus kita. Peran Yesus dalam karya keselamatan sungguh besar dalam kehidupan kita ini. Maka, janganlah takut. Ada Yesus yang sudah bangkit untuk selalu menyertai kita dari dulu hingga akhir zaman. Bacaan Injil hari ini, kita telah mendengar murid Yesus yang sedang melakukan perjalanan ke sebuah desa yang bernama Emmaus. Seperti kita yang pernah mungkin dikecewakan oleh keadaan ketika COVID-19 tadi. Sama halnya dengan murid-murid Yesus yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Mereka dikecewakan oleh wafatnya Yesus,
karena Yesus yang mereka akui sebagai nabi, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa Israel. Yesus yang diharapkan mereka adalah pembebas bangsa Israel dari penjajahan. Loh, kok ternyata malah dihukum mati oleh imam-imam kepala dan telah 3 hari sejak Yesus wafat. Belum juga bangkit menurut kepercayaan mereka, kepercayaan murid yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus tadi. Yesus yang dalam perjalanan, kedua murid ini menghampiri mereka. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Kenapa ya? Apakah terlalu kecewa akan wafatnya Yesus? Atau hati mereka tertutup, kurang menyadari bahwa Yesus sungguh telah bangkit? Karena sepanjang perjalanan itu, mereka diajar oleh Yesus tentang seluruh kitab suci. Tetapi ketika Yesus mengajar tentang kitab suci kepada mereka, hati mereka sungguh berkobar-kobar. Saking senangnya, mereka mengajak Yesus untuk menginap. Dan ketika mereka makan bersama, lalulah Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Barulah mata hati murid itu terbuka dan mengenali siapa sebenarnya yang menemani mereka sepanjang perjalanan tadi, yaitu Yesus. Saudara-saudara terkasih, percayalah dan beriman. Artinya beriman yaitu percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup. Namun, beriman akhirnya juga mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah atas hidup kita sendiri. Murid-murid Emmaus dikecewakan oleh wafatnya Yesus. Misteri sengsara dan wafatnya tetap tersembunyi bagi mereka. Baru ketika Yesus membagi-bagi roti, mereka menemukan arti sebenarnya hidup. Dan jadilah mereka itu saksi-saksi gembira kebangkitannya. Gambaran murid tadi bisa menjadi sumber kekuatan bagi perjalanan kehidupan kita. Menggambarkan kehidupan kita, peziarahan kita di dunia ini. Untuk melihat lebih dalam dengan indera rohani kita, bahwa Yesus sungguh ada dan hadir dalam setiap langkah kita, setiap pahit dan manis kehidupan kita. Walaupun terkadang kita tidak menyadari, padahal Yesus memberi peneguhan kepada kita dengan sabdanya, dengan kata-katanya, dengan kita mencicipi kehidupan kekal melalui santapan roti surgawi. Ketika kita dalam titik terendah hidup kita masing-masing, kita tidak menyadari bahwa kita juga harus berusaha untuk bangkit dari keterpurukan kita. Dan Yesus ada mendorong kita untuk bangkit. Walaupun tidak kita sadari secara indera jasmani. Dengan indera rohani, kita akan bisa merasakan kehadiran Yesus. Dengan keterbukaan hati kita dan berserah kepada Yesus. Kita pun yang telah ditebus oleh darah mulia Kristus, diperkenankan untuk ikut serta dalam perjamuannya di sini. Ini pun kegembiraan dan harapan kita, sebab Kristus telah menebus kebebasan kita dengan darahnya. Kita boleh hidup karena daya hidupnya. Tak usah pula kita dibebani ketakutan atau keraguan, sebab Tuhan beserta kita, dan Ia tetap mendampingi kita hingga rambut kita memutih bila senja hidup kita datang dan selesai sudah peziarahan kita di dunia ini. Marilah kita semakin mendekatkan diri dan tinggal dalam Kristus. Dengan semangat kebangkitan Yesus yang telah bangkit, marilah kita semakin membuka hati untuk menyambut Tuhan dalam hati kita, dalam rumah kita, dalam setiap langkah kehidupan kita.
juga dalam ekaristi yang kita hadiri, agar mengerahkan hati kita untuk memberikan atensi yang penuh dan hati yang berkobar-kobar mendengarkan liturgi sabda dalam ekaristi, seperti Yesus yang mengajar kitab suci kepada murid-muridnya ketika dalam perjalanan ke Emmaus. Harapannya dapat memberikan kita jalan kehidupan yang cerah dan selalu dalam tuntunan Yesus. Terima kasih.